teguran. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Manfaat teguran. Jadi teguran baik firman Tuhan, baik teguran rekan-rekan kita, para pelayan Tuhan dan lain sebagainya, itu ada manfaatnya. Mari kita baca dalam Ayub 33 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 mengenai manfaat teguran. Ayub 33 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kaum wanita, lambaikan tangan. Kaum wanita. Kaum pria, lambaikan tangan. Ini tangannya pakai itu ya. Sekarang begini, saya akan membaca ayat 16. Ayat 17 itu kaum wanita. Kaum wanita, ayat berapa? 17. Kaum pria membaca ayat 18. Ya. Bisa mengerti? Saya 16. Kaum wanita ayat 17 bersama-sama. Kaum pria membaca ayat yang ke-18 bersama-sama. Ya, saya akan membacakan terlebih dahulu Ayub 33 ayat yang ke-16 sampai 18. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Silakan. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. 18. Untuk menahan nyawanya daripada yang kubur dan hidupnya daripada maut oleh penipu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ini, maka ia, ini maksudnya Tuhan, membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Mengapa Tuhan harus membuka telinga manusia? Karena hanya teguran yang didengarkan itu yang mendatangkan manfaat. Teguran, nasihat yang sebaik apapun kalau tidak didengarkan itu tidak mendatangkan manfaat. Sekali lagi, hari ini saudara siap mendengarkan teguran firman Tuhan? Kalau siap mendengarkan teguran firman Tuhan hari ini akan membawa manfaat dalam hidup saudara-saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian ayat-ayat yang ke-17-18 itu menyatakan atau memberikan informasi pada kita apa saja manfaat-manfaat dari teguran-teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama ayat yang ke-17 bagian A, saudara kasih Tuhan, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, mencegah manusia supaya jangan berbuat dosa. Jelas perbuatan ini jelas mengacu kepada perbuatan dosa, perbuatan kejahatan. Dalam terjemahan lama dikatakan jelas untuk mencegah manusia itu dari perbuatan jahatnya. Jadi perbuatan di sini adalah perbuatan yang jahat. Jadi saya simpulkan yang pertama itu adalah untuk mencegah kita berbuat jahat. Kenapa harus ada teguran? Kenapa harus ada nasihat? Kasih Tuhan. Karena kita ini sebagai manusia seringkali kita tidak bisa menyadari yang namanya kejahatan, karena kejahatan itu seringkali disembunyikan oleh iblis di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam keindahan-keindahan. Ya, saudara Tuhan. Baik, itulah sebabnya Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Itu koma. Ya. Amsal pasal 6 ayat 23 itu masih koma. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan ayat 24 yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Kalau saya beri diizinkan untuk menerjemahkan ini dengan bebas, teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan yang melindungi kita terhadap kejahatan cinta. Kira-kira seperti itu. Kejahatan cinta. Ya memang tidak semua cinta itu nggak kita pada kejahatan, ya. Tidak perlu kita pada kejahatan. Ya itu sebabnya paling tidak saya ingin menyampaikan kepada saya, kejahatan cinta itu, paling tidak kejahatan cinta itu adalah menghilangkan nalar kita. Menghilangkan nalar kita. Pikiran yang jernih kita, pikiran yang baik kita itu tiba-tiba bisa hilang hanya karena cinta. Itu sebabnya seorang motivator yang sangat terkenal ya, mengatakan seperti ini:
sebelum engkau jatuh cinta. Karena apabila engkau sudah jatuh cinta, maka nalarmu itu akan hilang. Kita tidak akan bisa bernalar. Ayo maksudnya ya. Ketika kita sebelum kita jatuh cinta dengan motivator ini, dan mungkin ini juga dalam firman Tuhan, karena motivator itu seringkali juga mencuri atau bukan mencuri ya, mengutip ayat-ayat Alkitab dan lain sebagainya. Dan Tuhan juga mengharapkan kita seperti ini. Sebelum kita jatuh cinta, mari berpikir secara jernih. Ya. Berpikir secara jernih. Kalau nanti saya misalkan kita ini mau pacaran gitu ya, pacaran dengan si A, ini nanti akibatnya apa yang terjadi ketika saya nanti seperti ini, malah harus dipakai. Karena apabila kita sudah jatuh cinta, tai kucing pun merasa cinta. Ya, jadi nalarnya ini sudah tidak bisa dipakai, pikiran jernihnya itu sudah tidak bisa jalan, sehingga nasihat apapun ya itu akan mental. Nah, inilah yang namanya kejahatan cinta. Jadi teguran yang mendidik itu akan melindungi kita terhadap hal-hal yang seperti ini. Keindahan-keindahan, bahkan bisa dikatakan sudah dikasih Tuhan, dosa itu adalah keindahan yang mematikan kita. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati. Nah, teguran ini adalah mencegah kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan kita perbuatan-perbuatan yang jahat. Kenapa kita perlu teguran? Ya, karena kita ini tidak ngerti, nggak sadar kejahatan itu kayak apa. Nah, dalam Alkitab ada kisah tentang Daud. Ya, ketika dia ditegur oleh seorang perempuan, yang menegur seorang perempuan, namanya Abigail. Kalau saudara melihat dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-32 dan 34. Jadi teguran Abigail terhadap Daud ini mencegah Daud dari berbuat dosa. 1 Samuel pasal ke-25 ayat yang ke-32. Lalu berkatalah Daud pada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. 34. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ceritanya Nabal itu seorang yang kaya raya. Nama istrinya adalah Abigail. Nabal itu seorang yang kaya raya, memiliki banyak sekali domba, banyak sekali gembala-gembala. Nah, gembala-gembalanya Nabal ini menggembalakan dombanya itu di padang gurun atau di pegunungan Karmel, kira-kira seperti itu, ya. Dan selama itu mereka berdekatan dengan gerombolan Daud, pada kelompoknya Daud, karena Daud ini sedang dalam pelarian oleh Saul, ya. Jadi lari dari Saul. Mereka bergerombol di situ, dan Alkitab mencatat bahwa Daud ini bagaikan pagar di sekeliling mereka yang melindungi para gembalanya Nabal ini. Nah, suatu hari Nabal ini mengadakan pesta pembuntingan bulu domba di Karmel. Pesta luar biasa, makan-makan besar seperti itu. Nah, Daud mungkin karena anak buahnya banyak dan sebagainya, akhirnya meminta sedikit makanan dari pesta itu, namanya pesta, saudara ya. Mungkin ya kalau misalkan ada sedikit permohonan, dia sudah menjaga seperti itu, dikasih. Tapi ternyata sama Nabal tidak dikasih, malah dihina, dimaki-maki. Siapa Daud? Ada banyak sekarang ini yang lari daripada tuannya, ini dihinanya seperti itu. Akhirnya Daud ini marah besar. Percuma kita menjaga para gembala, percuma kita menjaga domba-dombanya Nabal, ternyata balasannya seperti ini. Akhirnya dia menyandang pedang, semuanya menyandang pedang dan mau membunuh semua laki-laki pada Nabal seperti ini. Kemudian Abigail ini diberitahu, karena Abigail ini tidak tahu utusannya Daud diberitahu. Abigail ini istrinya Nabal tadi diberitahu supaya bertindak bagaimana supaya tidak terjadi malapetaka. Akhirnya Abigail ini memberikan apa yang diminta oleh Daud dan dia menemui Daud, dan inilah kisahnya. Ditegur, Abigail ini menegur Daud, jangan bertindak sembarangan. Jangan menuntut keadilan sendiri, jangan mencari keadilan sendiri. Seperti itu kira-kira. Karena nanti kamu akan menyesal oleh hutang darah. Ya,
Ya. Kemudian ayat yang ke-30 32 itu tadi dikatakan, terpujilah Tuhan. Daud memuji Tuhan yang telah mengirim Abigail, dan Daud juga memuji Abigail yang telah menegur dia, yang telah mencegah dia ya, melakukan kejahatan. Kenapa? Karena pada dasarnya, saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, pada dasarnya hanya orang jahatlah yang melakukan kejahatan. Dan Daud itu adalah orang baik. Daud adalah orang baik. Alkitab memberitahu kita, bahkan di saat dia hidup di zaman Taurat yang mestinya gigi ganti gigi, dan hukumnya itu gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Daud tidak membalas kejahatannya Saul itu dengan kejahatan. Dia membebaskan Saul dari kematian. Dia tidak membunuh Saul dari kematian. Dia tidak membunuh Saul itu sampai 2 kali. Apa artinya itu? Artinya Daud ini benar-benar orang yang baik sebenarnya. Ya. Itu sebabnya karena Daud ini orang yang baik, maka dia memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan karena telah mengirimkan orang untuk mencegah dia berbuat jahat. Tahu maksudnya? Kalau kita pada dasarnya adalah orang yang baik, maka kita akan memuji Tuhan yang telah mengirimkan. Mungkin ada orang yang menegur kita terhadap kejahatan-kejahatan yang bakal kita lakukan. Kemudian ada orang yang menegur kita, Pak, Bu, itu keliru, itu gini. Kita akan berkata, terpujilah Tuhan. Dan Daud seperti Daud juga memuji orang yang menegur. Tetapi kalau pada dasarnya orang itu jahat, maka ketika ditegur, dia justru akan marah. Benar nggak? Marah pada orang yang menegur. Ayo kita belajar dari Daud. Teguran-teguran yang kita terima itu sebenarnya bermanfaat untuk mencegah kita dari melakukan kejahatan. Sekarang tergantung pada dasarnya kita itu orang baik atau orang jahat. Kalau pada dasarnya kita orang baik, maka kita akan bersyukur, kita akan berterima kasih. Sebagaimana nasihatnya Paulus kepada jemaat di Tesalonika, hormatilah orang yang menegur kamu. Hormatilah, hargailah orang yang bersusah payah bekerja keras di antara kamu dan yang menegur kamu. Ya, dalam Tesalonika kalau tidak salah. Ya. Nah, itu yang pertama. Manfaat teguran yang pertama adalah untuk apa? Mencegah kita berbuat jahat. Kita kembali pada ayat 33 tadi, ayat yang ke-17 bagian B. Dan melenyapkan kesombongan orang. Yang kedua apa? Untuk apa? Melenyapkan kesombongan orang, untuk menghancurkan kesombongan kita. Jadi teguran-teguran itu bertujuan untuk menghancurkan kesombongan kita. Saudara kasih Tuhan, menghancurkan kesombongan, melenyapkan kecongkakan itu adalah keputusan Tuhan. Sekali lagi itu adalah keputusan Tuhan. Dalam Yesaya 23 ayat ke-9 di sana dikatakan, Yesaya pasal ke-23 ayat ke-9, Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya. Memutuskan apa? Untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permen dan semua orang mulia di bumi. Memang secara konteks ini berbicara tentang Tirus, kota Tirus yang telah menghadiahkan mahkota pada para pembesar-pembesar. Tirus yang telah mendatangkan keuntungan yang besar pada saudara-saudara, sehingga akhirnya kota Tirus ini menjadi kota yang menjadi kota yang congkak, menjadi kota yang sombong seperti ini. Ya. Nah, ini secara konteks memang berbicara tentang kota Tirus. Tetapi aplikasinya itu bisa diterapkan kepada semua orang sombong di bumi pada umumnya. Kita melihat ada orang sombong yang ditegur oleh Tuhan melalui Daniel. Saudara masih ingat? Ya, dalam Daniel pasal yang keempat itu adalah Nebukadnezar. Ya. Dan ketika kalau saudara melihat Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-27 mulai, ya, di situ Daniel menasihatkan supaya membebaskan. Nebukadnezar membebaskan diri dari dosa. Dan pada kenyataannya ayat yang ke-28, ya, ayat yang ke-28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena setelah 12 bulan, ya, 12 bulan itu berarti 1 tahun kemudian, ya, Nebukadnezar ini bisa berjalan-jalan, kemudian dia melihat kota Babel. Lalu katanya 30,
Bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ini hal yang luar biasa. Seringkali kesombongan itu juga tidak kita sadari sebagaimana kejahatan tadi. Mengapa? Karena antara kesombongan dan kebanggaan itu beda tipis. Tipis kali ini. Bangga itu tidak berdosa, tapi bangga itu tipis sekali bedanya dengan kesombongan. Jangan-jangan kita sudah langsung tegur dalam kesombongan hanya karena kita terlalu bangga. Nah, bukan misalnya juga seperti itu, bangga. Nah, oleh karena kebanggaannya itu, maka tiba-tiba suara dari surga menentukan dia untuk dia hidup di padang gurun seperti hewan. Ya. Akal manusianya, akal budi manusianya itu diambil sehingga dia menjadi seperti hewan. Sampai berlaku 7 tahun. Dan setelah berlaku 7 tahun, yaitu sampai apa? Sampai dia mengakui kekuasaan Tuhan. Dan ketika dia mengakui kekuasaan Tuhan, ketika Nebukadnezar mengakui kekuasaan Tuhan, yang terjadi dikembalikan lagi kemuliaannya. Alias apa? Ketika kesombongannya itu hilang, maka Tuhan mengangkat kembali. Nah, bagaimana menghilangkan kesombongan Nebukadnezar ini? Melalui teguran. Nah, ketika tidak mendengarkan teguran, maka yang terjadi dia akan mengalami masalah. Masalah-masalah inilah yang seringkali menghilangkan kesombongan kita, melenyapkan kesombongan kita. Ya, saya kasih Tuhan. Jadi kalau kita mau sombong, tiba-tiba sama Tuhan itu dikirim masalah. Sebenarnya apa? Sebenarnya dengan masalah itulah Tuhan ingin supaya kita itu menghilangkan kesombongan kita. Dan itu ditegur dulu loh sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menegur, Tuhan tidak pernah memberikan masalah atau mengizinkan hukuman, menghukum tanpa menegur terlebih dahulu. Maka dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan apa? Barang siapa aku kasihi, yang ku tegur dan ku ajar. Jadi Tuhan tidak pernah mengajar tanpa menegur, ditegur dulu. Kalau tidak mendengarkan teguran, masuk dalam masalah. Ketika terjadi masalah, barulah mulut kita ini mengakui kekuasaan Tuhan, dan saat itulah kesombongan kita itu runtuh di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, manfaat dari teguran itu menghancurkan kesombongan kita. Ya, kesombongan kita. Misalnya ketika kita ditegur, ya bersyukurlah. Karena apa? Karena kesombongan itu tidak kita sadari. Kadang-kadang kita bangga, ya, tiba-tiba sombong. Kebanggaan kita itu bukan menjadi kesombongan, kita tidak tahu. Akan juga mungkin melalui kesaksian. Saksian hati-hati, makanya yang saksi itu ya sering kasih banyak. Karena betul saya tidak punya uang sama sekali, uang saya cuma 10 juta. Bisa, uang saya cuma 10 juta. Ya, waduh, duit 10 juta ngomongnya duit. Nah, ya padahal hanya untuk menunjukkan bahwa dia punya uang 10 juta. Nah, mobil saya adalah mobil saya itu bani papa, saudara. Mungkin seperti itu, seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi teguran-teguran itu membuat kita menghancurkan kesombongan kita, karena kita tidak sadar akan kesombongan itu. Berikutnya yang terakhir, ayat yang ke-18 dari Ayub tadi. Karena kita berdasarkan nats kita, Ayub 3:33 dan 18, untuk menahan nyawanya dari hal yang buruk dan hidupnya dari maut daripada maut oleh lebih menghindarkan kematian. Menghindarkan kehancuran karena kematian itu tadi. Kalau saudara melihat itu dalam bahasa-bahasa lain dan terjemahan lain itu dari kehancuran, ya ada dari kehancuran kalau tidak salah ya. BMK tidak dibiarkannya mereka mengalami kehancuran, ya. Karena apa? Karena upah dari kesombongan itu adalah kehancuran. Itu kesombongan, kecongkakan adalah awal dari kejatuhan atau kehancuran. Ya. Nah, kita kembali kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kunci dari hidup dan mati kita itu sebenarnya terletak pada ketaatan kita. Kunci dari hidup dan mati kita itu sebenarnya terletak pada ketaatan kita. Dalam Yesaya 45 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dengarkanlah maka kamu akan hidup.
dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dengarkanlah itu bukan hanya mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan hanya itu. Tetapi mendengarkan yang dimaksud di sini adalah mentaati. Dengan kata lain, ketika kita taat maka kita hidup. Apabila kita tidak taat, berarti kita akan mati. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi kunci dari hidup dan mati kita itu terletak pada ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita mau mendengarkan kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Sebaliknya apabila kita tidak mau mendengarkan, maka kamu akan mati. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan memberikan beberapa contoh kematian yang diawali dari ketidaktaatan. Yang pertama adalah Adam. Adam itu mati, Adam dan Hawa itu mati, terpisah dari Allah. Karena apa? Karena tidak taat terhadap perintah Tuhan mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Ini jangan kamu makan, jangan kamu sentuh, malah disentuh, malah dimakan, sehingga akhirnya dia mati. Dalam pengertian mati secara rohaninya ini terpisah dari Tuhan. Ya, kemudian yang berikutnya lagi, Absalom. Absalom ini mati karena tidak taat kepada nasihatnya Ahitofel. Ahitofel ini adalah seorang pengacara yang luar biasa, seorang pengacara yang handal, seorang pengacara yang sangat terkenal ya di Israel. Bahkan ayat mengatakan ya dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 23 itu dikatakan perkataannya Ahitofel itu sama seperti perkataannya Tuhan. Luar biasa. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel ini seorang penasihat, seorang pengacara karena seperti itu ya. Nasihat itu adalah sama dengan petunjuk-petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ya. Kemudian bukan hanya itu saja, Ahitofel ini juga seorang pengacara yang sangat berpengaruh. Pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sana dikatakan ketika Ahitofel ini bergabung dengan Absalom, Alkitab mencatat demikianlah kelompok itu atau kelompok pemberontak itu, persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ini pertanda bahwa Ahitofel ini memiliki pengaruh yang luar biasa, sehingga ketika Ahitofel ini memihak kepada Absalom, maka kesepakatan yang gelap itu semakin kuat. Kita bicara seperti itu. Jadi memiliki pengaruh yang luar biasa. Tetapi kita melihat 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, nasihat yang baik ya. Kita kembali pada kasusnya ketika Ahitofel bergabung kepada ini. Saya lupa memberitahukan bahwa ketika Ahitofel ini bergabung kepada Absalom, Daud yang dalam pelarian itu dia berdoa Tuhan gagalkan nasihat Ahitofel. Dia berdoa seperti itu. Nah, ternyata datanglah Husai. Husai ini kira-kira kalau misalkan seorang pengacara juga, tetapi pengacara yang lebih junior, tidak terlalu senior. Ya. Kemudian datang pada Daud. Daud berkata, lebih baik kamu bergabung dengan Absalom, kemudian gagalkan nasihatnya Ahitofel. Ya. Dan oleh karena rencana Tuhan, oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena kemauan Tuhan, 2 Samuel 17 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, jadi merupakan jawaban doa Daud. Husai ini datang kepada Absalom. Ya. Nah, kemudian sudah dikasih Tuhan, Alkitab sendiri yang berkata, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik. Sebenarnya nasihatnya Ahitofel baik nggak? Baik. Tetapi karena keputusan Tuhan itulah, maka nasihat Ahitofel itu digagalkan oleh ketidaktaatan Absalom terhadap nasihat yang baik. Karena apa? Karena Tuhan telah memutuskan Absalom ini harus celaka.
Karena doanya Daud. Ya, karena doanya Daud sih bukan untuk mencelakakan Absalom sebenarnya. Doanya Daud adalah gagalkan nasihatnya Ahitofel. Karena nasihatnya Ahitofel itu sangat baik, terkenal sangat baik. Nah, sama Tuhan diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya Absalom ini benar-benar mati dalam peperangan. Ya, karena menuruti nasihatnya Husai ini dipakai oleh Tuhan untuk menggagalkan nasihatnya Ahitofel yang baik. Nasihatnya Ahitofel yang baik. Tetapi sekali lagi nasihat yang baik tadi bergantung dari siapa yang menerimanya. Sebenarnya nasihat Ahitofel ini baik, tapi bagi Absalom, bagi Absalom itu tidak baik bagi Daud. Ya, tetapi karena Absalom ini memberontak, maka nasihat yang baik ini sama Tuhan digagalkan melalui ketidaktaatannya Absalom. Ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Sekali lagi, yang ingin saya sampaikan, nasihat sebaik apapun itu tidak akan terlaksana, itu akan digagalkan oleh ketidaktaatan. Firman Tuhan itu nasihat yang baik, saudara. Tetapi apakah semua jemaat itu langsung melakukan firman Tuhan? Belum tentu. Ya, itu sebabnya firman Tuhan yang baik, nasihat yang baik oleh firman Tuhan itu digagalkan. Nasihat firman Tuhan yang baik tadi maksud saya digagalkan oleh ketidaktaatan kita. Ketika kita tidak taat firman Tuhan, maka nasihat firman Tuhan yang baik itu gagal dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Ya, nah, firman Tuhan. Contoh yang terakhir, saya mau kasih contoh itu. Simei ini adalah orang Benyamin, anak Benyamin. Ketika Daud ini dalam pelarian di Absalom, Simei ini mengutuki Daud. Terkutuklah engkau penumpah darah dan lain sebagainya. Pokoknya dikutukilah. Rasa terus seperti itu. Ketika Daud ini kan dalam masalah, karena dia lari dari Absalom, lari dari kerajaan. Dia berkata, ini upahnya penumpah darah itu seperti ini. Jadi ketika Daud mengalami keterpurukan, ya, maka Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Dikutuki, bahkan ketika ada orang yang mau membela, kalau tidak salah anak-anak Isai, ya, panglimanya itu mau bilang, tak tinggal di sana. Tuan raja tak menggali kepala Simei. Siapa Simei kok sampai mengutuki raja? Raja berkata, jangan. Siapa tahu itu disuruh oleh Tuhan. Loh, Daud ini orang baik kayak apa? Ya. Jadi dia berkata jangan. Ketika Abisai ini mau membela, wah enggak, jangan. Siapa tahu itu diutus oleh Tuhan. Kalau memang itu diutus oleh Tuhan untuk menegur saya, ya itu nanti kamu yang bersalah, kamu yang berdosa, kita yang berdosa. Biarkan saja. Ya. Siapa tahu Tuhan mendengar cerita dari saya, sehingga Tuhan membebaskan saya dari kutukan-kutukannya Simei. Dan ternyata benar, ketika Absalom mati dan Daud ini kembali ke Yerusalem, Simei ini pertama kali menyongsong Daud karena ketakutan luar biasa, ya karena kutukannya itu tadi. Dia pergi pada Daud, dia menyongsong pertama kalinya dan dia berkata, ampunilah dosa hambamu ini. Kira-kira seperti itu. Akhirnya Daud kurang api apa? Daud mengampuni. Baik, saya ampuni, kau tidak akan mati. Seperti itu. Bahkan bersumpah demi Tuhan, kamu tidak akan mati. Sampai akhirnya ketika Daud tua, masa tuanya, dan mau diganti oleh Salomo, Daud berpesan pada Salomo, kamu ngerti Simei itu belum mengutuk. Jangan biarkan Simei itu yang si tua itu, maksudnya yang sudah lanjut usia itu, turun ke dunia orang mati tanpa berdarah. Artinya apa? Artinya tanpa dihukum. Jadi mati ini ojo nanti enak gitu ya. Tetapi kan nggak mungkin tuh Salomo ini langsung tiba-tiba patahin saja, berarti tidak bijaksana. Maka akhirnya Salomo memberikan perintah atau memberikan ketetapan ya, kepada Simei. Panggillah Simei. Kemudian dia berkata, Simei, dalam itu ayat itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-36, dirikanlah di Yerusalem rumah dan diamlah di Yerusalem, jangan pernah keluar kemana-mana pun. Baik, kenapa Salomo bikin aturan seperti itu terhadap Simei? Karena pada dasarnya Simei tidak memiliki kesetiaan. Salomo ngerti persis bahwa Simei itu tidak memiliki kesetiaan. Ketika Daud terusir dari kerajaan oleh karena kudeta dari anaknya sendiri, Simei ini tidak
setia pada Daud, tidak mengikuti Daud, dia malah berseberangan dengan Daud, dan di seberang itu dia menguntungi Daud. Ini berarti tidak ada kesetiaan, ya, tidak ada kesetiaan. Itu sebabnya belajar dari pengalaman ini, maka Salomo membuat ketetapan, dirikan rumahmu di Yerusalem, jangan keluar kemana-mana pun, karena apabila engkau keluar kemana-mana pun, maka engkau pasti akan dihukum mati. Dan ternyata kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya, beberapa hari kemudian, hanya karena beberapa waktu kemudian, hanya karena adiknya Simei ini muncul melarikan diri mungkin ke Filistin kalau tidak salah, maka dia lupa terhadap janjinya yang sudah barang itu mau ditaati lagi. Dia keluar dari Yerusalem, kemudian dia mengambil budaknya atau hamba-hambanya itu lagi kembali ke Yerusalem. Beberapa kemudian diberitahukan pada Salomo, akhirnya dia ngeterni nyowoni sendiri. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia sudah bersumpah untuk tidak keluar dari Yerusalem. Ternyata dia keluar hanya karena ingin menjemput dua hambanya yang lari ke Filistin itu tadi. Kenapa? Sekali lagi, kenapa Salomo ini membuat peraturan seperti ini? Karena Salomo tahu persis bahwa pada dasarnya Simei ini tidak ada kesetiaan. Ini nyata, ini kisah nyata dalam perjanjian lama. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kisah yang ada dalam perjanjian lama itu merupakan tipe, merupakan bayangan dari apa yang terjadi dalam perjanjian baru, dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita adalah, jika kita ini pada dasarnya tidak setia, kalau tinggal di Yerusalem sekalipun, Yerusalem itu berbicara tentang umat Tuhan, maka yang terjadi oleh karena hal-hal yang sepele, kita keluar dari Yerusalem. Padahal hukumnya kalau keluar dari Yerusalem, kita pasti itu sebabnya sudah dikasih Tuhan teguran-teguran yang mendidik, teguran-teguran yang sama Tuhan berikan kepada setiap kita, teguran-teguran firman Tuhan itu, ya, itu yang akan menyelamatkan kita dari kematian. Itu yang akan membebaskan kita dari kematian. Asalkan apa? Kita taati. Kalau kita tidak taat, bagaimana Adam akhirnya kita terpisah dari Tuhan. Sebagaimana Absalom kita mati karena tidak taat terhadap nasihat yang baik itu tadi, sekalipun sekali lagi itu adalah ketetapan Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita akan mati seperti Simei yang meninggalkan Yerusalem, termakan oleh sumpahnya sendiri. Nah, Tuhan sudah dikasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, ya setiap kita dibawa pada pemahaman bahwa ketika firman Tuhan menegur kita, itu tujuannya adalah supaya kita tidak berbuat jahat, mencegah kita untuk berbuat jahat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan, melenyapkan kesombongan kita yang mungkin tanpa kita sadari kita telah bangga dengan hasil kita telah bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, teguran-teguran yang baik itu ketika kita taati, itu sebenarnya adalah menghindarkan kita dari kematian, lebih-lebih dari kematian yang kekal. Tuhan memberkati kita.